Mana nih? Coba kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Terlihat Pak. Oke, ini kelihatan ya. Oke, sekarang kita akan berbicara differencing data genesis ya. Nah, seperti sudah disinggung di beberapa materi kuliah yang lalu ya, bahwa kita menghadapi kesalahan dan bias ya, yang harus diperhitungkan. Kemudian ada beberapa cara dalam menghadapi kesalahan bias dan salah satunya itu terapkan mekanisme differencing antar data ya. Nah, seperti apa mekanisme differencing antar data yang selengkapnya nanti kita bahas ya. Sebenarnya ketika kita berbicara konsep diferensial, yaitu merupakan gambaran tentang differencing data ya. Nah, ini kan dulu sudah disampaikan ya. Jika ada pengamatan nih absolute positioning, kita mendapatkan X, Y, Z di titik 1, beserta kesalahan di titik 1 ya, sehingga koordinatnya dengan absolute positioning kan 3-6 meter akurasinya. Nah itu kira-kira K1-nya sekitar 3-6 meter. Kalau ada pengamatan di titik lain, nah ini absolute positioning di titik lain, sama kita mendapatkan X, Y, Z di titik yang kedua dengan kesalahan yang ada di titik 2 atau K2 yang kira-kira 3-6 meter ya setelah SA-nya di-off-kan. Selective availability di-off-kan. Nah, kemudian ketika kita diferensialkan X dengan X, Y dengan Y, nah akhirnya dapat delta X, delta Y, delta Z ya. Di X ini kurang X ini, Y ini kurang Y ini ya. Dapat delta X, delta Y, delta Z yang dinamakan baseline ya. Nah, kemudian ketika ditambahkan titik ikat, titik referensi, nah, maka nanti titik ikat, titik referensi ditambahkan baseline, kita dapat menentukan koordinat definitif di titik 2 dengan teliti. Nah, kenapa? Karena jangan lupakan kita K2 dengan K1 kan kita juga kurangkan. Ada delta K. Nah, ketika K1 dan K2-nya mirip, maka delta K itu kira-kira 0. Nah, inilah konsep differencing data genesis ya. Nah, lalu ya ini ilustrasinya ya, ketika kita selisihkan dua jarak, ketika bias ionosfer ada di data ukuran yang ke resipper 1 itu 50 meter, ke resipper 2 49,5 meter ya dalam fungsi jaraknya. Nah, ketika di differencing, nah kira-kira akan tereduksi secara maksimum lah ya. Nah, ini konseptualnya. Nah, ada beberapa tipe-tipe differencing ya. Nah, ini harus kita ingat ya. Jadi kita mulai dari OW. OW itu one way. Ya. Jadi nanti one way dikurang one way sama dengan single difference. Single difference SD dikurang single difference itu namanya double difference. Nah, kemudian double difference dikurang double difference namanya triple difference. Nah, itu tipe-tipe differencing ya, dimulai dari one way tadi. Dan nanti akan kita bahas detailnya satu persatu. Nanti ada yang namanya antar pengamat, antar satelit, antar epoch ya, ketika kita melakukan differencing. Nah, yang pertama kita lihat one way itu seperti apa. Dan ini one way ada yang pseudo range, ada yang fase. Ya, ini ada dua. Jadi ini one way yang pseudo range. Kita lihat data jarak ukuran pseudo range itu adalah pertambahan ya dari jarak geometrik antar pengamat dengan satelit, ditambah ada efek kesalahan orbit, efek dari bias troposfer, efek dari bias ionosfer, dari kesalahan jam ya di dan satelit, ada multipath dan noise. Nah, ini one way ya. Nah, kalau ini ilustrasinya.
Jadi satu satelit, satu receiver. Nah, ini one way disebutnya. Ini one way pseudo range. Nah, yang berikutnya ini one way fase ya. Kalau fase di sini ada tambahan ambiguitas fase. Nah, ada bilangan n di sini. Ilustrasinya sama. Jadi satelit ke receiver. Nah, kemudian ya nanti one way dikurang one way sama dengan single difference ya. Nah, ini diperlihatkan konsekuensi dari differencing ya. Jadi dengan kita melakukan differencing itu akan mengeliminir atau mereduksi efek dari sebagian kesalahan dan bias. Nah, ketika nanti ada yang dieliminir berarti kan bagus hasilnya. Atau bisa direduksi dan bagus ya. Nah, tetapi dengan konsekuensi differencing ini akan meningkatkan level noise dari data pengamatan ya. Noise-nya sebenarnya meningkat, tetapi ya noise meningkat tidak sebandinglah dengan tereliminirnya beberapa kesalahan dan bias. Jadi biarkan saja level noise-nya nambah, tetapi sebenarnya ketelitiannya tidak signifikan akan memperburuk, malah akan menambah ketelitian dengan mengeliminir reduksi sebagian kesalahan dan bias. Nah, kemudian membuat hasil pengamatan berkorelasi secara matematik tentunya ya. Karena didiferensikan yaitu ada korelasi matematik dan mengurangi kuantitas dari data. Ketika kita kurangkan pasti ada yang berkurang data-datanya. Ini konsekuensi differencing. Nah, sekarang kita akan melihat tadi yang namanya single difference ya. Kemudian nanti selanjutnya double difference dan triple difference ya. Nah, ini single difference adalah selisih antara dua data pengamatan one way, away ya. Jadi dua data one way ditransform menjadi satu pengamatan single difference. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis data pengamatan single difference ya, ada jenisnya si SD ini ya. Jadi ada single difference antar satelit, ada single difference antar pengamat, ada single difference antar epoch ya. Nah, nanti level noise dari data pengamatan single difference itu meningkat akar 2 dibandingkan dengan level noise pada data one way ya. Tapi tadi sudah disinggung bahwa ketika meningkat level noise nggak apa-apa lah, nggak ngefek gitu ya. Nah, ini ilustrasinya tadi yang dibilang antar satelit, artinya nih satelitnya ada 2, pengamatnya 1 nih antar satelit. Kalau antar pengamat itu pengamatnya ada 2, satelitnya 1. Nah, kalau antar epoch, nah ini pengamatnya 1, satelitnya 1, tetapi pada epoch yang berbeda. Nah, ini antar epoch, antar satelit, antar pengamat. Mudahlah mengilustrasikannya. Tadi pakai simbolisasi segitiga ya. Segitiga iluminasi. Nah, itu ilustrasi sederhananya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama single difference antar satelit ya. Ini segitiganya kebalik gitu ya. Jadi melihat menggambarkan ilustrasi segitiga yang kebaliknya seperti ini ya. Jadi ini adalah single difference antar satelit. Nah, ini GPS 2 nih hilang nih, harusnya ada GPS 1, GPS 2. Satu pengamat, 2 satelit dan 1 epoch. Nah, ini single difference. Nah, dengan melakukan differencing pada single difference antar satelit, nah ini akan mengeliminir bias waktu di receiver. Jadi kesalahan jam di receiver akan hilang, tereliminir. Level noise meningkat 2 kali, biarin ya. Kemudian dapat mereduksi efek dari bias ionosfer dan troposfer ya. Tergantung dari posisi relatif kedua satelit ya. Jadi kalau tidak terlalu jauh, nah kalau kita masih ingat kan TEC-nya kira-kira sama, nah itu bisa direduksi ya ketika dikurangkan. Kemudian di sini jelas troposfernya kan di kondisi yang sama ketika dikurangkan ya kira-kira akan tereduksi secara bagus ya. Nah, itu single difference antar satelit. Nah, sekarang ada single difference antar pengamat. Jadi kita lihat pengamatnya 2, satelitnya 1 pada 1 epoch ya.
Nah, dengan SD antar pengamat ini simbolisasinya ini segitiga yang tidak kebalik ya. Kalau tambah mata berarti iluminasi. Nah, ini akan mengeliminir bias waktu satelit ya. Jadi kesalahan jam satelit akan hilang. Nah, jadi jam satelit hilang kesalahannya, kemudian jam receiver kesalahannya hilang. Jadi bisa teliti ya, karena kesalahan jam itu lumayan gede ya kalau tidak di treatment. Kemudian sama, mereduksi dari kesalahan orbit dan bias ya pada data pengamatan untuk baseline yang tidak terlalu panjang. Ya. Kalau baseline-nya tidak terlalu panjang, tentunya nanti kondisi TEC-nya sama gitu ya. Kondisi troposfernya kira-kira mirip ya. Nah ini seandainya kondisi meteorologis pada kedua titik juga relatif sama, maka bias troposfer akan tereduksi. Sementara itu level noise meningkat 2 kali, nggak apa-apa, nggak ngefek ya. Nah, kemudian kalau bicara single difference antar pengamat, nah ini si kesalahan jam receiver ini nggak bisa diapa-apain ya. Harus disinkronisasi. Ya. Kalau nanti hanya SD antar pengamat, tapi nanti kita tahu bahwa kita bisa melakukan double difference, mengurangkan antar SD. Nah, makanya nanti akan hilang kesalahan jam satelit, akan hilang kesalahan jam receiver, ionosfer tereduksi, troposfer tereduksi. Ini ilustrasinya. Bisa dibayangkan lah oleh kita semua. Nah, kemudian ini SD single difference antar epoch. Nah, antar epoch berarti satu pengamatnya, satu satelitnya, tapi epochnya 2. Nah, dengan single difference antar epoch, nah ini mengeliminir ambiguitas fase dari data pengamatan fase dengan catatan tidak terjadi cycle slip ya. Tetapi ya agak susah lah untuk kita menjaga agar selamanya tidak terjadi cycle slip, susah ya. Jadi mengeliminir ambiguitas fasenya juga susah lah. Level noise meningkat 2 kali, nah nggak apa-apa. Kemudian prediction efek dari bias ionosfer dan troposfer itu tergantung pada besarnya selang waktu. Nah, jadi kalau epochnya dari 1 ke 2, nah ini kan masih mirip-mirip TEC-nya gitu ya kondisinya. Kemudian ketika selang waktunya lama, nah mungkin ada perbedaan TEC gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan differencing itu ada yang namanya fixed reference differencing ya. Jadi dalam hal ini misalnya GPS 1 digunakan sebagai satelit referensi. Nah, nanti proses differencingnya itu kalau misalnya satelit 4 jadi 4 ke 1, satelit 3 ke 1, 2 ke 1. Nah, ini fixed reference differencing. Kemudian ada yang namanya sequential differencing. Nah, kalau ini satelit 4 dikurangkannya dengan 3, nah yang 3 dikurangkannya dengan 2, yang 2 dikurangkannya dengan 1 ya. Nah, ini sequential differencing. Tetapi yang lazim dilakukan, yang banyak terdapat di software ya, hampir di semua software itu nanti fixed reference differencing. Yang ini ya, jadi fixed reference differencing. Itu yang di software-software. Yang ini jarang digunakan. Nah, itu terkait single difference. Nah, sekarang kita akan lanjut ke double difference. Nah, jadi double difference itu selisih antara dua pengamatan single difference. Nah, kita tahu single difference tadi ya sudah kita bahas. Ya. Jadi ada single difference antar pengamat, ada single difference antar satelit, dan antar epoch. Nah, ketika dikurangkan, nah ini antar pengamat dengan antar satelit akan membentuk pengamat satelit double difference. Kemudian antar pengamat antar epoch, nah ada pengamat epoch double difference. Antar satelit antar epoch difference ya. Jadi akan ada 4 data pengamatan one way ditransform menjadi satu pengamatan double. Nah,
Level noise meningkatnya 2 kali ya. Wah, lebih besar nih. Tadi akar 2, ini 2 kali. Tetapi tetap saja kita bisa abaikan. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, kalau ini pengamat satelit double difference. Nah, ini salah nih. Ini harusnya sudah DD ya. Ini harus diedit. Ini double difference DD pengamat satelit. Nah, pengamat satelit berarti ada 2 pengamat, ada 2 satelit ya, 1 epoch. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa nanti bias waktu atau kesalahan waktu receiver hilang kalau kita antar pengamat antar satelit. Ketika antar pengamat bias waktu satelit hilang. Nah, jadi mengeliminir bias waktu receiver dan satelit. Kemudian mereduksi juga efek kesalahan orbit dan bias ionosfer ya untuk baseline tidak terlalu panjang. Kemudian seandainya kondisi meteorologisnya pada kedua titik relatif sama juga bisa mereduksi bias troposfer. Nah, urusan ambiguitas fase ya tetap harus diestimasi. Nah, nanti ambiguitas fase itu lazimnya pakai kombinasi data fase ya. Level 2 kali biarin ya. Nah, yang double difference pengamat satelit ini data yang umum digunakan pada survei dengan GPS. Jadi di software menggunakan double difference pengamat satelit. Nah, kalau ini double pengamat epoch ya. Ada 2 pengamat, 1 satelit, 2 epoch. Nah, ini konsekuensinya bias waktu satelit hilang ya karena 2 pengamat. Nah, bisa mengeliminir ambiguitas fase dengan catatan tidak terjadi cycle slip ya. Tapi tadi sudah disebutkan ya susah kita untuk memaintain supaya cycle slip tidak terjadi ya. Sehingga akhirnya ambiguitas fase itu ditentukannya bukan dari differencing ya, tetapi dari kombinasi data nanti. Kombinasi data fase. Nah, kemudian mereduksi efek kesalahan dan orbit ya. Jadi ini sebenarnya resume single difference ketika digabungkan dengan double difference, konsekuensinya mirip-mirip lah ya. Seandainya kondisi meteorologi sama gitu ya. Dan level noise-nya meningkat 2 kali ya, kalau double difference. Nah, untuk double difference pengamat epoch biasanya digunakan untuk mengedit cycle slip. Nah, ada satelit epoch. Nah, double difference. Nah, ini tidak umum digunakan ya, tetapi ada ya. Level noise meningkat 2 kali. Nah, ini mengeliminir bias waktu receiver ya, karena 1 pengamat kan dengan 2 satelit, ada 2 epoch juga, nah otomatis kesalahan jam receiver hilang. Tapi kesalahan jam satelit tidak bisa hilang. Nah, kemudian yang lainnya sama, bisa mengeliminir ambiguitas fase dengan catatan tidak terjadi cycle slip. Reduction efek bias ionosfer, troposfer juga bisa ya, dengan nanti selang waktu antara epochnya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ini triple difference. Nah, kalau triple difference itu ya double difference dikurangkan. Jadi selisih antara 2 data pengamatan double difference, nah itu menjadi triple difference. Nah, terus dikenal namanya pengamat satelit epoch triple difference. Jadi hanya ada 1 ya nantinya. Jadi dari 8 data pengamatan one way ditransform menjadi 1 hasil pengamatan triple difference. Level noise-nya naik lagi, akar 8 atau sekitar 2,8 kali ya. Tetapi ya worth it lah atau bisa diabaikan karena bisa mengeliminir, mereduksi yang yang lainnya. Nah, jadi hanya ada 1 jenis pengamatan triple difference ya. Nah, triple difference ini juga bukan merupakan algoritma utama di software-software pengolahan data GPS ya. Jadi hanya untuk digunakan untuk mendapatkan koordinat pendekatan lah. Nah, jadi mengeliminir bias waktu receiver dan satelit ya tentunya. Bisa juga mengeliminir ambiguitas fase dengan catatan tidak terjadi cycle slip. Kemudian bisa mereduksi kesalahan orbit dan ionosfer ya. Nah, kemudian ya biasa digunakan untuk penentuan harga pendekatan dari vektor baseline dalam proses pengestimasian posisi dengan GPS ya. Jadi untuk koordinat pendekatan saja. Nah,
tidak lazim, bukan merupakan algoritma utama dalam software GPS. Nah, itu triple difference. Nah, itu kira-kira resume dari differencing. Nah, sekarang kita masuk sebelum nanti diskusi itu ke kombinasi data dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Coba cross check dulu. Kelihatan nih? Terlihat, Pak. Oke. Jadi kita akan bicara kombinasi data. Kalau tadi differencing, sekarang kombinasi data. Nah, ada yang namanya kombinasi linear fase ya. Jadi data fase bisa dikombinasikan, nanti fase dengan pseudo juga bisa dikombinasikan ya. Meskipun tidak umum, yang lebih umum kombinasi linear fase. Nah, jadi data fase sinyal GPS kita tahu kan ada L1, L2 ya. L3 itu untuk militer, itu nggak pernah kita pakai. Dan nanti ada L5 ya yang belum resmi di launching karena ada satu dan lain hal. Nah, si data-data frekuensi baik L1, L2 kemudian dengan L5, nah itu dapat dikombinasi linearkan ya, untuk menghasilkan data fase sinyal GPS lainnya yang artifisial ya, bentukan. Jadi dari dikombinasikan nanti berubah nama ya, jadi bukan L1, L2 lagi, nanti ada wide land, narrow land dan lain-lain ya dikasih namanya. Nah, untuk apa kita melakukan kombinasi data fase ya? Nah, pengkombinasi linearan ini umumnya dilakukan untuk membantu proses penentuan ambiguitas fase sinyal GPS. Nah, jadi untuk menentukan nilai ambiguitas itu pakai kombinasi data fase. Nah, kemudian kombinasi data fase juga dilakukan untuk mengeliminir efek ionosfer orde pertama, untuk menghilangkan efek ionosfer order pertama yang minggu lalu juga sudah disinggung ya, yang sekitar 50-an senti itu bisa hilang. Tinggal tersisa nanti 7 cm, kalau dimodelkan lagi tinggal tersisa mili. Nah, itu bagus ya. Jadi secara umum ada dua apa ya, kombinasi linear fase, jadi untuk menentukan nilai ambiguitas fase dan untuk mengeliminir efek ionosfer orde pertama. Nah, kemudian ya nanti ada beberapa karakteristik yang diharapkan oleh sinyal kombinasi linear. Jadi ambiguitasnya tetap bilangan bulat ya. Nanti panjang gelombangnya ya bisa relatif lebih panjang, bisa juga lebih kecil gitu ya. Nah, noise ya diupayakan lebih kecil, tetapi ya, kalau tadi di differencing noise naik sebenarnya, tetapi karena efeknya kecil noise itu, jadi kita bisa abaikan. Nah, kombinasi linear fase itu dapat ditunjukkan dalam unit cycle, dalam unit ambiguitas fase, dalam unit frekuensi, dan juga panjang gelombang. Nah, jadi ini kombinasi linear fase dalam unit panjang gelombang, ada rumusannya, cycle ambiguity ada rumusannya, dalam frekuensi ada rumusannya ya, dan dalam panjang gelombang itu sendiri ada rumusannya. Nah, kemudian bisa juga dalam unit jarak ya, kombinasi linear fase dalam unit jarak itu diformulasikan seperti ini. Nanti ada nilai N, nilai M ya, disesuaikan faktor pengalinya supaya nanti dapat sinyal baru yang artifisial, yang biasanya bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek panjang gelombangnya. Nah, ini kombinasi linear fase dalam unit jarak ya, di mana ini L1, L2 adalah jarak fase dari frekuensi L1 dan L2. Nah, nanti pengkombinasian linear itu tidak merubah magnitud. Nah, tidak merubah magnitud dari kesalahan bias yang besarnya tidak tergantung pada frekuensi. Jadi medium non dispersif lah ya. Jadi kalau magnitud kesalahan bias besarnya tidak tergantung frekuensi, contohnya orbit dan troposfer, nah itu tidak akan bisa berubah ya. Tapi kalau
Untuk ionosphere noise multipath karena dia frekuensi dependent, medium dispersif. Nah, makanya magnitud dan kesalahan dan bias itu akan berubah. Nah, ini kombinasi linear fase yang terkenal ya. Jadi L1 dikombinasikan dengan L2. Nanti juga ada nih L1 dikombinasikan dengan L5 ya, meskipun belum secara praktisnya belum karena L5-nya belum di launching. Nah, ada yang namanya nanti nilai N-nya 1, M-nya -1, narrow lane, double wide lane, half wide lane, semi wide lane ya. Kita lihat satu persatu. Nah, ini wide lane. Wide lane dalam fungsi ambiguitas fase, unit cycle, panjang gelombang, frekuensi, sama ini dalam unit jarak. Nah, kita bisa lihat nih panjang gelombangnya jadi berubah, lebih panjang. Kita tahu L1 itu 19 cm, L2 itu 24 ya, 2 sentian. Nah, setelah menjadi wide lane, artifisial, sinyal yang artifisial itu jadi 86 panjang gelombangnya. Nah, kemudian untuk narrow lane lebih kecil, jadi 10 cm. Nah, narrow lane. Kemudian kalau double wide lane, nah ini lebih panjang lagi panjang gelombangnya. Dalam unit jaraknya, ini faktor pengali NM-nya 3 dan 4 ya. Nah, kalau half wide lane itu 43 cm. Semi wide lane jadi 34 ya. Faktor pengalinya N-nya itu yang ini 1, M-nya 2. Nah, jadi apa yang bisa kita summary-kan bahwa pengkombinasian linear fase ini ya tadi ya dalam kepentingan untuk menentukan nilai ambiguitas dan juga nanti untuk mengeliminir order pertama ionosfer. Nah, kemudian ada yang namanya kombinasi pseudo-range dengan fase ya. Kita tahu kan ya, jarak kode, jarak fase. Nah, ini bisa dikombinasikan. Jadi data fase dan pseudo-range dikombinasikan dan dapat berguna untuk beberapa hal ya. Untuk proses smoothing data pseudo-range dan fase ya itu bisa dilakukan kombinasi. Kalau di software ada nanti data smoothing misalnya, renex smoothing, penghalusan data. Kemudian bisa juga untuk penentuan ambiguitas fase dari sinyal GPS ya, tetapi tidak lazim juga ya. Kombinasi pseudo-range dan fase untuk ambiguitas penentuan nilai ambiguitas fase. Proses pendeteksian cycle sleep bisa menggunakan kombinasi pseudo-range dan fase ya. Juga proses pendeteksian multipath pada data pseudo-range, nah ini juga sama. Bisa kombinasi pseudo-range dengan fase dan studi ionosfer ya. Meskipun di software juga ya hanya software khusus lah, software ilmiah yang ada modulnya kombinasi pseudo-range dan fase. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa kombinasi linear fase bisa menghilangkan efek ionosfer order pertama. Nah, jadi syaratnya ya harus data 2 frekuensi, kemudian nanti dikombinasikan, maka akan bebas efek ionosfer order pertama. Tersisa umumnya nanti levelnya beberapa senti ya. Nah, level noise pasti akan selalu meningkat ya, tetapi bisa diabaikan. Nah, kalau kombinasi linear ini dia akan menghancurkan sifat bilangan bulat dari ambiguitas fase sebenarnya ya. Dengan kata lain, ambiguitas fase dari sinyal L3 ini bukanlah bilangan bulat. Nah, itu tentunya akan susah untuk menentukan nanti nilai ambiguitas fase. Nah, pengkombinasian ini sama, tidak mengubah magnitud dan kesalahan bias yang besarnya tidak tergantung pada frekuensi. Bukan frekuensi dependent ya, medium non dispersif. Nah, jadi kalau troposfer, orbit, nah nggak bisa diapa-apakan, tidak ada dikombinasikan orbit tereduksi tidak ada ya, atau troposfer tereduksi dalam pengkombinasian data fase tidak ada. Nah, itu ya paparan tentang differencing dan kombinasi data ya secara umum. Silakan kalau
ada yang mau didiskusikan? Kita masih punya waktu lah. Ya, silakan. Saya tidak mengaktifkan video karena jaringannya beberapa hari ini jelek terus ya di Wi-Fi-nya. Gimana? Masih kedengaran suara saya, Pak? Saya ngoceh sendiri. Masih, Pak, masih, Pak. Ayo, silakan bertanya, mahasiswa. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Antonius. Kan tadi Pak saya keluar masuk Pak karena jaringan juga. Dan tadi sempat nggak masuk Pak. Saya mau bertanya tentang itu Pak, hubungan dari single difference sama double sama triple itu apa ya Pak? Tadi sampai situ Pak materinya Pak, saya keluar. Ya, jadi tadi sudah diperlihatkan ilustrasinya one way. One way itu ada satelitnya satu, pengamatnya satu. Itu one way ya. Ketika ditambahkan satu pengamat misalnya, jadi ada pengamatnya dua, satelitnya satu pada satu epoch, nah itu membentuk single difference. Nah, yang pakai simbolisasi segitiga. Nah, bayanginlah sama kamu. Jadi dari one way membentuk single difference. Kalau misalnya one way kan satu satelit dengan satu pengamat. Kalau ditambahkan satelit berikutnya, satelitnya ada dua, nah itu bisa jadi single difference antar satelit. Simbolnya segitiga kebalik. Nah dari single difference, dua single difference dikurangkan single difference kurang single difference jadinya double difference namanya. Nah, jadi kamu mengurangkan single difference, dua single difference akan menjadi double difference. Ketika mengurangkan double difference, maka akan membentuk triple difference. Nah, seperti itu gambarannya. Tadi siapa? Antonius. Ya Pak, makasih Pak ya. Silakan, ada lagi? Nah, urusan differencing, urusan kombinasi itu ya, itu yang hal-hal mendasar kenapa GPS saat ini menjadi teliti ya. Seandainya tidak ada differencing, tidak ada kombinasi data fase, ya mungkin tidak akan seteliti sekarang. Kemudian penggunaan data fase ya tentunya juga sama. Seandainya produk awalnya ciptaannya kan penggunaan data kode saja, nah, ya sudah kita puas dengan 36 meter. Tapi ketika data fase bisa digunakan untuk penentuan jarak, kemudian didiferensialkan, dikombinasikan antara data fase, nah kita bisa memperoleh nilai milimeter di situ ya. Nah kemudian saya ingin tidak differencing tapi nilainya senti, ya bisa juga, kita sudah bahas pakai precise point positioning. Itu absolute positioning, tidak differencing, nah tetapi dengan adanya koreksi data fase, koreksi data orbit dengan koreksi clock satelit, ditambah ada model ionosfer troposfer, akhirnya bisa level senti. Saya pengen teliti absolute positioning real time, ada RTPPP, real time precise point positioning. Nah, namun demikian belum bisa mengalahkan diferensial ya. Diferensial bisa sampai 2 mili ya. Yang RTPPP, PPP ya, itu masih harus puas dengan level sentimeter desimeter. Silakan. Ada yang lain? Kalau nggak ada ya bisa udahan. Ya sekarang 13.47 ya, jam 2 lah.
14 lah. Bisa kita udahan, udah jelas. Tapi harus ada yang nanya dulu sampai jam 2. Dan materi ini belum saya upload ke YouTube. Jadi kalau kamu lupa ya lupa nanti. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan Ridwan. Dari penjelasan-penjelasan yang Bapak tadi tentang one way sama double different tadi itu berbeda metode ya, Pak ya? Berbeda metode, maksudnya metode apa? Metode ininya pengambilan datanya. Nah, itu tentunya berpengaruh dengan hasil ketelitian kan, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara metode dalam artian metode penentuan posisi, ya metode secara umum itu diferensial. Nah, ya diferensial itu kalau kita kupas secara detail yang tadi itu ya. Ada yang namanya single difference, double difference, triple difference ya. Jadi kalau kita bicara metode penentuan posisi ya itu metode penentuan posisi secara umum, absolut, diferensial. Nanti ada real time, post processing, kinematik, statik ya. Nah dari situ nanti akan ada metode-metode spesifik seperti RTK, metode static survei, di GPS, nah dan lain-lain. Di mana bicara RTK, di GPS, static survei itu di dalamnya itu ada unsur diferensial. Nah, jadi kalau misalnya kamu nanya yang RTK, di GPS dan lain-lainnya, tentunya itu nanti ketelitiannya berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita bicara diferensialnya itu sendiri, nah diferensial itu satu paket saja. Jadi differencing itu nanti yang lazimnya ya di double difference pengamat satelit ya. Ada yang pengamat epoch tapi tidak lazim digunakan di algoritma softwarenya lah. Triple difference tadi sudah disebutkan untuk hanya memperoleh koordinat pendekatan untuk iterasi untuk mencari koordinat finalnya ya. Nah, jadi diferensial itu kalau misalnya beda nggak antara single difference dengan double difference? Ya jelas beda. Single difference nanti bisa hilang jam satelit tapi tidak hilang jam resip dengan antar satelit. Nah, double difference pasti akan melibatkan pengamatan satelit. Dua-duanya hilang. Pasti konsekuensinya lebih teliti. Nah, namun demikian kita tidak membanding-bandingkan single difference, double difference, dan triple difference. Karena itu adalah satu paket algoritma pengolahan data gitu ya. Jadi tidak akan berhenti di single difference saja, pasti akan semua proses yang baik dari triple difference itu digunakan dan double difference sebagai algoritma utamanya, akhirnya dapatlah posisi ya. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi kita dalam urusan differencing itu tidak membedakan urusan ketelitian dalam tahapan single difference, double difference karena nanti satu paket. Setelah nanti menjadi metode yang spesifik, ada bedanya. Kira-kira seperti itulah jawabannya ya. Berarti dari tipe-tipe diferensial itu sudah termuat di dalam sistem RTK dalam pengukuran metode kinematik seperti itu, Pak? Nah, jadi secara umum itu yang tipe-tipe differencing itu nanti ada di dalam modul RTK, ada di dalam modul misalnya static survei, dalam di GPS juga ada modulnya ya, secara umum ada. Nanti kalau yang paling lengkap paket modul tipe-tipe differencingnya ketika kita post proses statik. Nah, itu triple difference-nya apa semuanya itu algoritmanya lengkap lah. Mungkin di GPS tidak semuanya.
Tidak semua modul tipe diferensi. Bayang ya, Ramdan tadi? Ya Pak, kebayang Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Pak. Ini berupa metode ya Pak? Dalam pengambilan data ya Pak. Nah, jadi pertanyaan saya itu dalam metode diferensial ini kan ada beberapa tadi tuh Pak yang seperti yang sudah Bapak jelasin. Dari yang metode diferensial itu kalau contohnya implementasikan ke dalam dunia kerja itu mana yang paling Coba agak putus-putus, bisa diulang lagi. Ya Pak, ini jaringan saya. Halo Pak, tes Pak. Iya, ya. Disconnect Pak, ini udah kedengaran ya Pak? Sudah. Nah, jadi tadi pertanyaan saya itu dari sekian banyak metode diferensial tadi yang one difference, two difference itu gimana ya Pak? Itu kalau contohnya kita implementasikan ke dunia kerja itu yang mungkin bisa lebih bagus dalam tingkat ketelitian itu yang mana ya Pak? Oke, ya sudah ketangkap. Ya, jadi balik lagi ke tadi ya, metode penentuan posisi. Kita punya prinsip, punya metode. Nah, kalau metode penentuan posisi, nah secara umumnya, nah itu metode itu terbagi absolute positioning, differential positioning. Ya, tadi kan sudah ya. Kemudian ada yang metode kinematik statik, gitu ya, real time process. Nah itu secara umumnya. Kemudian berkembang lagi menjadi spesifik yang bernama survei statik, RTK, DGPS. Nah itu metode-metodenya. Iya Pak. Ya, jadi kita bisa bilang differencing itu adalah engine-nya lah di situ ya. Nah kemudian habis itu nanti produknya itu ya bisa yang RTK, bisa yang post processing, static survey, DGPS, yang PPP dan lain-lain. Nah, sehingga nanti kalau ketika kita mengimplementasikan, kita memilih metode yang mana gitu ya, untuk mendapatkan ketelitian sesuai dengan kebutuhan misalnya survei. Nah, jangan dilihat di single difference, double difference, triple difference-nya, karena itu engine yang ada di dalam, yang nanti produknya itu di RTK, produknya di statik, produknya di GPS, PPP. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi ketika saya harus pakai apa nih? Ya kamu milih, mau pakai RTK, mau pakai statik post proses, mau pakai PPP gitu ya. Tidak ada yang namanya milih saya mau pakai single difference atau saya mau pakai double difference antar epoch satelit misalnya. Oh jadi tidak ada. Maaf Pak. Ya, gimana, Evan? Jadi tadi pemahaman saya itu, saya kira itu seperti one differential itu seperti hampir sama dengan RTK, Pak. Ternyata itu engine-nya ya, Pak? Ya, itu engine-nya atau subrutinnya ya. Jadi beda. Nanti produknya itu ya RTK. Dalam RTK itu ada single difference, ada double difference. Di situnya ada ya. Dalam statik lebih lengkap lagi. Triple difference ada, double difference ada. Sehingga saya memilih yang mana ya, pilihlah metode-metode itu. Ya, kebayang ya, ini engine-nya lah tuh kita bilang subrutinnya. Iya Pak, kebayang Pak. Makasih Pak. Oke. Silakan, masih ada waktu. Mana nih yang perempuan, mana belum bertanya? Ayo, penerus Ibu kita Kartini. Biasanya nggak suka GPS perempuan. Sukanya GIS sama remote sensing gitu ya. Ya harus suka minimal sampai akhir semester lah.
Tapi nanti di dunia kerja juga tidak bisa terhindarkan ya. Pasti positioning itu ya, namanya geodesi kan positioning, kemudian gaya berat, kemudian spasio temporal, positioning, dan gaya berat. Silakan, masih ada waktu. Yuk. Saya Pak agak ini Pak tertarik sama ini Pak. Izin bertanya Ya. Pak. Ya, Jody silakan. Triple difference atau pengolahan data dari triple difference. Kan Pak itu kan Pak pengolahan data untuk mengeliminasi ambiguitas fase asal tidak cycle slip antara kedua epoch. Cycle slip sendiri kan Pak ketidak kontinuan jumlah gelombang dari fase gelombang yang diamati. Nah, pertanyaan saya Pak, maksudnya asal tidak cycle slips antara kedua epoch ini bagaimana ya Pak? Ya, jadi kan kalau sinyalnya mantang terus ya, yang kita berbicara kesalahan dan bias tuh pada cycle slip, bagian cycle slip. Jadi kalau terjadi satu kali cycle slip, maka ambiguitas fasenya akan berubah, akan berbeda nilainya. Jadi kita harus mengestimasi kalau terjadi satu kali cycle slip, berarti harus ada dua nilai ambiguitas fase. Nah, kemudian kalau terjadi dua cycle slip, nah kita harus mengestimasi tiga nilai ambiguitas fase dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bisa saja dengan melakukan differencing, baik itu di single difference antar epoch maupun double difference yang epoch satelit, epoch pengamat, kemudian triple difference. Nah, bisa saja nilai ambiguitas fasenya itu bisa kita tentukan nilainya. Nah, tapi dengan syarat tidak terjadi cycle slip. Jadi hanya bisa mengestimasi satu kali gitu ya, ininya apa secara umumnya. Dapat nilainya. Tetapi kalau misalnya terjadi cycle slip, ya itu udah tidak bisa dengan differencing. Nanti nilainya itu kalau lebih dari satu tidak bisa ditentukan. Nah, jadi susah nanti menentukan nilainya. Jadi tidak lazim digunakan akhirnya. Nanti ambiguitas fase pakai kombinasi linier. Akhirnya ke situ. Secara umum seperti itulah gambarannya ya. Siapa tadi? Oh, jadi Pak, kalau pakai Jody. dua cycle slip, dia akan membentuk kalau tiga ambiguitas fase. Dan kalau di sini tidak memakai karena estimasinya cuma satu kali, begitu kan Pak? Ya, seperti itu ya. Jadi kalau tidak terjadi cycle slip kan terus manteng, nah nilainya ambiguitas itu akan selalu sama ketika tidak terjadi cycle slip. Nah, itu bisa antar epoch tuh nanti bisa kita estimasi dapat. Tapi kalau terjadi cycle slip, nah nilai ambiguitasnya jadi ada dua yang harus ditentukan. Nah, udah si differencing ini akan kesusahan untuk menentukan parameternya lah istilahnya. Jadi unknown parameternya jadi nambah, ya, jadi nggak bisa. Nah, jadi cycle slip ini ya efeknya lumayan ya. Kalau banyak terjadi cycle slip pasti akan susah ngolah data, pasti hasilnya jelek, pasti ambiguitas pastinya tidak resolve ya. Sehingga harus dihindari lah cycle slip itu nggak boleh banyak. Gambarannya kira-kira seperti itu. Oh baik Pak, saya sudah mengerti Pak. Oke, jadi siapa lagi nih? Nah, ini udah jam 2 ya, tapi pokoknya sebelum ada perempuan yang nanya, kita terus dulu nih. Nanti ya mudah-mudahan diupload ke YouTube ya, tapi kita lihat dulu. Saya nggak janji dulu ya, lagi banyak urusannya.
Yuk silakan. Mana nih perempuan nih? Yuk supaya kita bisa beres nih ininya apa kuliahnya. Mana perempuan nanya, habis nanya beres. Pak, izin bertanya. Silakan Afifah. Jadi saya kurang paham yang di bagian white line. Nah, itu tuh white line apanya ya, Pak? Terus untuk apa gitu? Makasih. Oke. Jadi kita tahu si sinyal GPS itu kan ada L1, ada L2 kan, itu di sinyal dan data kita pelajari ya. Ada sinyal pembawa itulah, truknya lah, mobilnya kan, L1 ada L2. Kemudian nanti ada L5. Nah, si data L1 dan L2 itu bisa kita kombinasikan ya. Dikombinasikan si data frekuensi itu sehingga produk dari kombinasinya itu memunculkan sinyal baru artifisial. Nah, artifisial itu kan apa ya? Ya sinyal baru yang diturunkan dari sinyal yang aslinya. Nah, jadi L1 ditambah L2 kemudian dibagi yang ada nilai faktor pengalinya N dan M itu ya. Nah, sehingga ketika dikombinasikan data L1 dan L2 atau L1 dengan L5 sedemikian rupa, membentuk sinyal baru artifisial. Nah, kemudian diberi nama, ada yang namanya wideband. Nah, itu suka-sukanya si orang itu ketika dia melakukan kombinasi, kemudian setelah dapat dikasih nama. Nah, itu ada narrowband, ada wideband, hub, wideband. Nah, itu hanya penamaan saja. Tapi intinya kombinasi dari sinyal-sinyal yang ada di GPS ya. Di dalam GPS. Jadi L1 dikombinasikan dengan L2, L1 dengan L5 ya nanti. Hasil kombinasinya dikasih nama. Nah, hasil kombinasinya itu membentuk sinyal baru artifisial. Nah, bisa saja panjang gelombangnya menjadi lebih panjang. Tadi kan bisa dilihat ada yang sampai 40, ada yang bahkan sampai 100 senti ya. Padahal originalnya kita tahu L1 19 cm, L2 24,2 ya kalau nggak salah. Tetapi menjadi sinyal baru. Nah, kenapa kita harus mengkombinasikan menjadi sinyal baru? Nah, tadi ada dua tujuan ya, supaya nilai ambiguitas fase dapat ditentukan. Nah, biasanya dengan kita mengkombinasikan data itu. Kemudian supaya bias ionosfer bisa hilang orde pertama, nah itu dikombinasikan. Kemudian ada juga kombinasi fase dengan pseudorange. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ininya apa? Jawabannya. Mudah-mudahan ketangkep ya. Tadi siapa ya? Afifah. Ya. Kebayang ya? Kebayang. Makasih, Pak. Oke. Nah, ini sudah jam 14 lebih, harusnya masih ada waktu ya. Tapi tadi sudah Afifah udah nanya. Nah, gimana nih Pak Redo? Cukup kali? Ya Pak, kalau Pak cukup. Ya, kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi ya. Ya. Ayo kalau ini ada lagi boleh. Oh, di chat tuh. Di chat. Chat, Pak. Nah, Pak mau nanya untuk model differencing antar satelit. Itu titik referensinya di mana ya? Nah, tadi kan ada ya yang namanya fixed reference differencing, ada yang namanya sequential differencing. Nah, ketika
kita melakukan fixed reference differencing, ya kita pilih satelit mana yang akan dijadikan referensinya. Kemudian satelit-satelit lainnya dikurangkan ke situ. Plug. Nah, itu fixed reference differencing ya. Kemudian kalau sekuensial nanti ya satelit 4 dengan 3, 3 dengan 2, 2 dengan 1. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Dan yang banyak di software itu kalau nanti kita ngolah data di software, nah itu ketemunya itu fixed reference differencing ya. Jadi algoritmanya lebih mudah dibandingkan sequential differencing. Nanti kalian nggak tahu lah, mungkin ngolah data GPS gitu ya dengan Pak Redo. Nah, itu akan kelihatan satelit mana yang dijadikan reference. Kemudian nanti semua akan dikurangkan ke situ. Nah, mudah-mudahan Jenny ya kebayang lah ya. Ada lagi? Tidak? Nah, nanti kan minggu depan udah UTS ya? Ya Pak, Aduh. udah UTS Pak. Nah, ya, jadi mungkin nanti saya kasih draft soalnya. Berarti ya tugas saya udah selesai ya kan, sampai UTS kan tugas saya. Oh iya Pak, ya. Temuan Pak. Ya, cukup lah. Nanti terusin sama ini. Siapa lagi ya? Dosennya itu kamu aja ya, Dok? Iya Pak, sama saya Pak. Itu kan udah ya desain jaring baseline, kemudian RTK, iya. apa udah inilah, udah implementatifnya lah. Siapa? Radial jaring Pak ya? Ya gitu aja, radial jaring, perpindahan alat kan. Iya Pak. Kemudian nanti ada juga manajemen project GPS. Iya Pak. Kemudian ya kalau dulu ya ada praktikum RTK, ada praktikum PPP gitu ya. Penjelasan praktikum RTK, PPP, nah itu di ininya di setelah UTS ya. Iya Pak, setelah UTS juga misalnya ada praktikum, tapi mungkin di akhir Pak karena masih COVID belum boleh praktikum di ITERA. Iya, itu kemungkinannya juga nggak akan bisa tuh kalau di ITB sudah diputuskan tidak ada praktikum ya sampai akhir semester. Mungkin nanti di awal tahun ada praktikum susulan ya. Kalau ingin tahu, tetapi kita coba untuk membuat gambaran praktikum virtual ya. Jadi nanti di YouTube saya itu akan diupload praktikum virtual. Jadi kita bisa lihat karena kita sudah membuat film gitu ya. Jadi ada bagaimana di lapangan seperti apa, orang datang ke situ, ilustrasinya ada lah untuk kita mengikuti secara virtual lah. Oh ya ini ada film-filmnya. Nah itu bisa nanti juga silakan dilihat aja dari YouTube saya ini, Dok. Oh iya Pak, siapa? Termasuk nanti juga masalah misalnya desain jaring ya, perpindahan alat tidak boleh jaring trivial, ya Pak. Baseline trivial tidak boleh, kemudian pokoknya lengkap ada di situ. Silakan nanti misalnya untuk ngasih materi menggunakan yang di YouTube saya. Siapa? Nah, silakan saja. Ya, oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, yang kita cukupkan sampai di sini aja ya kali ya. Mana? Ya Pak. Cukup lah ya, Dok ya. Ya Pak, cukup Pak. Oke. Tinggal minta tolong dibuatkan draft untuk UTS Pak ya. Ya, saya buatkan draftnya. Essay lah nanti. Ya, terus siap-siap ya semuanya. Oke, jadi kuliah hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah lah, nanti tinggal dilihat YouTube-nya ada akan dilengkapi. Oke. Sampai di sini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat, salam Waalaikumsalam. sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak ya. warahmatullahi Salam sehat, Pak. Terima kasih, Datang. Pak. Siang, Pak. Oke, saya leave. Siapa? Oke, kuliah hari ini selesai. Masih bingung tentang yang materi yang ini? Boleh ya, kalau mau nanya lagi ya. Siapa tahu malu karena Pak Yayas kan mau nanya kan. Sebenarnya saya ada materi juga tentang differencing ini ya. Mungkin saya akan ngasih sedikit gambaran cepat lah ya. Oke, ntar ya. Share screen dulu. Oke. Udah kelihatan? Kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, gini jadi sebenarnya dasarnya itu ada di data ukuran ya. Jadi kan kita sama-sama tahu bahwa kalau data GNSS itu kan terdapat di hubungan antara receiver-nya dan satelit ya. Nah, jadi data ukurannya itu ini bisa ini enggak? Ini ya pokoknya P nih, PI nih. P ini data ukuran. Nah, jadi data ukuran itu tuh semuanya pasti banyak kesalahan ya. Ada kesalahan orbit, bias troposfer, ionosfer, waktu receiver, multipath, dan noise ya. Nah, tujuan adanya differencing itu untuk mengurangin si efek-efek ini. Jadi kalau semakin banyak difference-nya akan semakin mengurangi efek kesalahan dan bias. Nah, ini ya one way itu kalau dari bahasanya apa? One itu satu, way itu jalur atau jalan lah ya. Nah, jadi satu jalur bisa melalui Posidorens, bisa fase gitu ya. Nah, ini one way itu satu nih. Ini bisa di ini nggak sih? Bisa di pointer. Saya lupa. Salah pointer. Nah, one way itu ini kursor saya kelihatan nggak kursor saya? Lihat, Pak. Wah, ini ya. Nanti one way itu ini satu jalur. Nah, tapi kalau satu jalur, efek kesalahan dan biasnya masih banyak. Ada efek kesalahan orbit, troposfer, ionosfer, waktu receiver, satelit, dan lain-lain. Sama ya untuk data one way fase. Jadi kalau hanya satu jalur, dia masih banyak efek kesalahan dan bias. Nah, kalau single difference, artinya ada dua one way. Nah, dalam modul differencing ini ada 3 yang berperan: pengamat, satelit, dan epoch. Nah, epoch itu apa? Ada yang udah tahu belum? Waktu, Pak. Waktu ya. Nah, jadi kalau 2 epoch berarti ada dua waktu. Jadi satelitnya misalkan satu di jam 12.00, satunya di 12.01. Nah, itu udah 2 epoch. Nah, makanya kan kita dari awal kan dibilang harus ada 4 satelit. Nah, jadi minimal kalau kita satu receiver 4 satelit berarti ada berapa one way? Ayo. Satu receiver ada 4 satelit. Berapa one way itu? 4 ya. 4 ya, Pak. Berarti ada 4 one way. Nah, 4 one way itu berarti bisa 2 SD. Itu konsepnya seperti itulah. Jadi ada satu jalur. Kalau single difference itu ada 2 one way. Ada 3 jenis data ya. Ada antar satelit, antar pengamat, sama antar epoch. Kalau antar pengamat ada 2 pengamat, 1 satelit, 1 epoch.
Nah, ini kan tuh ada bacaannya tuh. Kalau kita pakai yang model begini, modul yang begini, kita bisa mengeliminasi bias waktu satelit. Kenapa? Karena kita pakai 2 pengamat. Nah, kan kalau kan udah dibilang ya, kalau pengamatan diferensial tuh pasti lebih bagus daripada absolut. Nah, makanya kita bisa mengeliminir bias waktu, terus mereduksi kesalahan di orbit dan bias ionosfer. Nah, terus kalau antar satelit, berarti ada satu pengamat, ada 2 satelit. Nah, ini GPS 1 atau GPS 2 dan GPS 2 misalkan ya. Nah, ini dikurangin lagi nih. Yang tadinya P-nya rumusnya panjang banget, dikurangin 1 rumusnya. Nah, itu fungsi differencing ya sebenarnya ya. Terus antar epoch, berarti ada 1 pengamat, 1 satelit, tapi satelitnya 2 kali kerekam, ada 2 one way. One way 1, one way 2. Itu ya. Ini juga efeknya mengeliminasi ambiguitas fase. Tapi dengan catatan tidak terjadi cycle slip. Nah, cycle slip itu udah paham ya? Ada yang bisa jelasin nggak cycle slip? Saya rasa banyak yang belum ngerti deh cycle slip. Ayo, salah satu deh. Ayo. Yuk, cycle slip. Ada yang? Ini, Pak, saya Pak. Boleh. Kalau cycle slip itu kan Pak, ketidakkontinuan dari jumlah gelombang penuh dari fase gelombang. Nah, nanti Pak, itu gelombang penuhnya itu yang masuk itu tidak terukur oleh receiver karena banyaknya data yang masuk itu Pak. Nah, ya itu boleh. Nah, itu boleh, tapi tambahan juga, ini bisa ya. Jadi kalau datanya tuh begini, nanti tiba-tiba ada sesuatu hal yang terputus. Nah ini cycle slip itu. Jadi ada data yang tidak teramati dalam suatu pengamatan. Nah, itu cycle slip. Jadi kalau cycle slip udah ambiguitas fase itu pasti susah banget untuk dihitung melalui software bahkan ya. Nah, makanya ada single difference ini. Makanya untuk mengakomodirnya, makanya ada lanjutannya, double difference. Ada 2 pengamatan single difference, berarti ada 4 one way. Nah, konsepnya gitu aja deh, perkalian standar ya. One way 1, single difference 2, double difference 4, triple difference berarti berapa? Ada 8. Nah, gitulah pokoknya ya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ini kalau double difference kan ada antar pengamat dengan satelit. Jadi ada 2 pengamat, ada 2 satelit. Berarti ada 4 one way ya. 1, 2, 3, 4. Terus kalau ada 2 pengamat, 1 satelit tapi 2 epoch. Kan yang satelit 1 di epoch pertama bisa 2 one way. Pas satelitnya gerak, 2 one way lagi. Nah, itu mereduksi bahkan mengeliminasi kesalahan dan bias. Makin banyak yang dikurangin karena kita pakai modul double difference. Ini sama juga ya. Pengamatnya 1, satelitnya 2, epochnya 2. Triple difference juga semakin banyak ya. Nah, makanya kita tuh sebenarnya secara tidak langsung kalau kita survei di era saat ini, itu kita pasti melakukan triple difference. Kenapa kira-kira? Karena satelitnya banyak ya. Karena satelitnya banyak, terus kita
pengamatnya juga kita bisa banyak. Jadi dan epoknya pasti banyak karena satelit selalu berputar ya searah orbitnya. Jadi pasti teramati semua satelit yang ada di luar angkasa. Makanya kita tuh sebenarnya melakukan survei GNSS itu pasti sudah melakukan triple difference, dan software-software sekarang pun secara otomatis juga langsung melakukan hal itu. Karena kalau kita untuk kegiatan engineering yang butuh pengolahan cepat, kita tidak perlu mengkhawatirkan harus mengeliminasi bias waktu receiver, mereduksi efek kesalahan orbit, bias ionosfer, pokoknya bodo amat lah. Pokoknya kalau saya sudah melakukan surveinya dengan benar, tata caranya, sudah mengamati lebih dari 4 satelit, melakukan metode diferensial, artinya ada base, ada rover, itu pasti semua kesalahan dan bias bisa terreduksi level noise-nya. Tapi level noise-nya pasti meningkat, tapi hanya akar 8. Nah, tapi kalau udah cycle slip, nah itu yang sulit. Nah, biasanya kita buang datanya. Kalau datanya kelihatan cycle slip, nanti di pengolahan kelihatan data yang cycle slip ya. Di datanya tuh panjang, tiba-tiba terputus. Nah, itu cycle slip biasanya. Gitu ya. Singkatnya aja ya dari yang tadi. Biar kebayang lah. Apa sih fungsinya differencing? Nah, pokoknya fungsinya mengurangi kesalahan dan bias. Suatu cara untuk mengurangi kesalahan dan bias pada pengamatan GNSS. Tapi kalau kita sudah melakukan surveinya dengan benar dan metode yang terbaik, nah pasti sudah terakomodir tuh semuanya. Oke, sip. Ada yang nanya? Belum kita akhirin. Pak, untuk materi PPT apa diupload di Google Classroom? Nanti saya tanyain ke Pak Yayas ya. Boleh dikasih apa enggak. Tapi sementara untuk mengulang-ulang dulu, lihat di YouTube dulu aja, YouTube saya dilihat-lihat lagi aja. Nanti yang materi ini sama yang belakang saya upload ya. Soalnya kemarin kayaknya tidak terekam ya, karena saya jaringan ITERA kemarin jelek banget. Mungkin yang ini kerekam kok, nanti saya upload ya.